wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sama-sama kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di antara sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita tentu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat dan umatnya, dan insyaallah kita akan bersyafaat di yaumil akhir nanti dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kesempatan yang sangat berbahagia ini di subuh yang berbahagia ini, kultum berjudul pilihan Allah adalah yang terbaik. Jadi menentukan pilihan yang tepat dalam urusan dunia kita tentu merupakan bagian taufik dari Allah SWT yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Tetapi permasalahannya adalah bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini taufik dari Allah SWT tetap menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah SWT terjadi pada diri kita. Jadi menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah SWT, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya, tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah SWT, memilih sesuatu yang lebih mendekatkan kepada agama. Tetapi cobalah kita renungkan bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang tidak kita ketahui akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita menyangka hal itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah SWT dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, dan berarti pilihan Allah SWT itulah yang terbaik, karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandainya apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Mari kita renungkan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka dialah bagaimana Allah SWT mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan kita, baik atau tidaknya. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang tidak kita ketahui akibatnya mendahului pilihan Allah SWT, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah SWT, yang seolah dengan ini kita ingin mengajukan usul pada Allah SWT, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh
orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami kesempurnaan nama dan sifat-sifat Allah SWT. Maka dari faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut di atas, bagaimana kita diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, di antaranya adalah manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan sesuatu atau mendapatkan satu keburukan misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan ada datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana jika kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya, ada keburukan yang akan merusak dirinya. Maka dalam keadaan dia selalu mohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kebutuhan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikannya. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat, menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa haul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu